Pernahkah kamu membayangkan, jauh sebelum layar ponsel menyala di tanganmu, manusia sudah gemar bermain? Ya, bahkan ribuan tahun lalu, ketika teknologi digital belum tercipta, nenek moyang kita telah menemukan serunya bermain, adu strategi, dan mengasah kecerdasan lewat permainan tradisional. Tak terhitung jajaran permainan kuno yang menjadi fondasi permainan modern hari ini. Di balik serunya Mobile Legends atau PUBG yang kamu kenal sekarang, tersimpan kisah panjang tentang kreativitas, strategi, dan keunikan budaya manusia dari penjuru dunia. Mari kita mulai dari timur, dari negeri Tiongkok yang luas. Di sana, sekitar 2500 tahun yang lalu, lahir permainan bernama Go, atau dalam bahasa aslinya, Weiqi. Permainan ini sederhana secara tampilan, tetapi luar biasa menantang dalam praktiknya. Dua pemain berhadapan, masing-masing bergantian menempatkan batu hitam atau putih di atas papan kotak yang terdiri dari 19 tamat di 16 garis. Tujuannya bukan sekadar menangkap lawan, melainkan menguasai wilayah seluas mungkin. Setiap batu yang berhasil kamu letakkan seolah menjadi bagian dari kerajaanmu di atas papan. Kedengarannya mirip catur, tetapi Go jauh lebih dalam dan sulit diprediksi. Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir, kecerdasan buatan paling mutakhir pun masih harus mengakui kehebatan pemain Go kelas dunia. Permainan yang tampaknya sederhana ini menyimpan kompleksitas strategi yang menuntut logika, kesabaran, dan perencanaan matang. Bergeser ke negeri matahari terbit, Jepang, kita menemukan sebuah varian permainan strategi yang dikenal sebagai shogi. Jika catur dikenal hampir di segala penjuru dunia, shogi adalah catur khas Jepang yang memberi sensasi berbeda. Ciri khas utama dari shogi adalah kemampuannya menghidupkan kembali bidak lawan yang telah ditangkap. Bidak yang kamu dapatkan bisa ditempatkan kembali ke papan sebagai milikmu dengan aturan tertentu. Strategi pun berubah menjadi lebih dinamis dan penuh kejutan. Menurut cerita, para samurai zaman dulu menggunakan shogi sebagai sarana latihan strategi sebelum benar-benar turun ke medan perang. Setiap langkah dalam shogi syarat dengan perhitungan, kehati-hatian, dan semangat persaingan, mencerminkan kode etik Bushido yang memandu para samurai. Dari Asia, kita menyeberang ke benua Afrika, rumah dari salah satu permainan paling mendunia, Mancala. Bayangkan sebuah papan kayu dengan deretan lubang dan segenggam biji-bijian atau kerikil kecil. Dua pemain saling berhadapan, memindah-mindahkan biji-bijian mengelilingi papan dalam upaya mengumpulkan sebanyak mungkin di lubang tertentu. Meskipun tampilannya sederhana, Mancala sejatinya adalah permainan strategi, matematika, dan intuisi. Tidak mengherankan jika permainan ini begitu populer dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Timur Tengah, Asia, hingga ke Indonesia dengan nama congklak. Di balik setiap putaran biji, tersembunyi latihan tentang sumber daya, kesabaran, dan taktik bertahan hidup, seolah meniru dinamika kehidupan pertanian dan pengelolaan sumber daya pada masyarakat tradisional Afrika. Melintasi Laut Mediterania menuju Eropa, cerita permainan tak kalah menarik. Di masa Yunani kuno, anak-anak bermain knucklebones, sejenis permainan lempar-lempar tulang kecil domba yang mirip dengan permainan jacks masa kini. Sederhana namun seru, permainan ini membuktikan betapa manusia sejak dini sudah punya naluri bermain dan berlomba. Namun, Eropa abad pertengahan menonjolkan satu permainan strategi yang namanya melegenda hingga hari ini, catur. Catur yang kita kenal berasal dari evolusi panjang permainan kuno dari India bernama Caturangga, yang kemudian menyebar ke Persia, diteruskan ke Jazirah Arab, hingga akhirnya mendarat di daratan Eropa. Di Eropa, catur tak hanya sekadar permainan. Ia menjadi simbol kecerdasan, status, dan kadang digunakan untuk membicarakan strategi perang atau politik para bangsawan. Setiap bidak merepresentasikan pasukan, dan langkah demi langkah di atas papan adalah refleksi dari pertempuran sesungguhnya. Mengapa manusia begitu suka bermain? Ternyata
banyak permainan tradisional diciptakan bukan sekadar untuk hiburan. Beberapa muncul sebagai sarana pelatihan perang, seperti halnya catur dan shogi. Ada pula yang hadir sebagai ritual kepercayaan, alat mempererat ikatan sosial, bahkan simulasi pengelolaan sumber daya. Mancala, contohnya, konon digunakan untuk mengajarkan manajemen panen dan distribusi hasil pertanian, menciptakan pemahaman mendalam tentang siklus tanam dan panen. Catur pun, dengan pergerakan rajanya, bidak-bidak pelindung, dan medan perangnya, adalah metafora perang strategis antara dua kerajaan. Dari masa ke masa, permainan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Konsep strategi, logika, dan penguasaan wilayah yang dipopulerkan Gyo dan catur sekarang menjadi pondasi bagi banyak permainan digital, dari simulation games sampai real-time strategy. Bahkan Mancala, yang semula dimainkan di atas tanah atau papan kayu, kini punya versi digital di smartphone, memungkinkan siapa saja merasakan sensasinya dimanapun berada. Transformasi ini membuktikan bahwa nilai-nilai dan kecerdasan yang tertanam di permainan kuno masih sangat relevan dan hidup dalam wujud baru. Setiap permainan adalah cermin budaya. Asia cenderung menghadirkan permainan dengan intensitas strategi dan perencanaan jangka panjang. Afrika kaya dengan permainan berirama cepat, berbasis numerik dan interaksi sosial tinggi. Eropa mengembangkan permainan dengan nuansa simbolik, kompetitif, dan penuh makna hierarkis. Setiap jenis permainan menampilkan cara masyarakatnya berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan, tak jarang pula menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa tersebut. Jadi, ketika kita bermain, sebenarnya kita sedang melanjutkan warisan panjang manusia. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah mencari kesenangan, tantangan, serta pelajaran melalui permainan. Setiap permainan, baik tradisional maupun modern, menyimpan cerita dan filosofi dari generasi ke generasi. Dari tanah, papan kayu, cangkang, hingga layar sentuh, semangat bermain tetap menyatukan kita, apapun latar belakang budaya dan zamannya. Dan bagaimana dengan kamu? Permainan tradisional mana yang menurut kamu paling seru, menginspirasi, atau punya cerita menarik dari negara asalnya? Apakah kamu pernah duduk melingkar main congklak di teras rumah, beradu cerdik dalam catur dengan teman, atau penasaran ingin mencoba Go dan Shogi suatu saat nanti? Ceritakan pendapat atau pengalamanmu, karena setiap jejak permainan adalah peta perjalanan intelektual dan budaya manusia yang patut kita banggakan. Teruslah penasaran, teruslah bermain, dan jangan lupa hargai setiap warisan budaya lewat permainan. Karena di balik setiap permainan tersimpan kebijaksanaan dan cerita luar biasa dari para pendahulu kita. Temukan, pelajari, dan bagikan cerita seru ini agar makin banyak yang tahu betapa kayanya sejarah permainan dunia. Kalau kamu suka dengan fakta ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Fakta Unik Kita